Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Suharti, Rahmadia Adrianingsih, Muhammad Syafi Arbab, dan saya sebagai moderator Amalia Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Perkantoran. Setelah ini, teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen perkantoran. Silahkan disimak. Pertama, pengertian kantor. Kantor merupakan tempat proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan, seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Setiap kantor pasti memiliki fungsi masing-masing. Fungsi utama kantor yaitu didefinisikan sebagai pemberi pelayanan komunikasi dan perekaman, menerima informasi. Informasi yang dimaksud dapat berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Asas manajemen perkantoran. Asas manajemen perkantoran terdiri atas 1. Asas sentralisasi atau pemusatan. Maksudnya, semua kerja perkantoran dalam organisasi yang bersangkutan diserahkan kepada satuan organisasi yang berdiri sendiri. Di samping satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif seperti mengetik, surat menyurat, menyalin warkat, atau memelihara arsip. Yang kedua, asas desentralisasi atau penyebaran, yaitu asas pemancaran atau penyebaran di mana masing-masing bagian pokok bekerja sebagai suatu kesatuan yang seakan-akan berdiri sendiri. Dalam asas ini pula, masing-masing satuan organisasi dan seluruh organisasi selain melaksanakan tugas-tugas induknya juga melaksanakan semua kerja ketatarusahaan yang dapat dalam lingkungan sendiri. 3. Asas dekonsentralisasi atau gabungan. Asas ini merupakan sistem asas kombinasi antara asas sentralisasi dengan asas desentralisasi, yaitu unit pelayanan bertanggung jawab atas pekerjaan kantor yang berada pada seluruh organisasi. Sebaiknya, pekerjaan kantor yang kurang tepat dikerjakan oleh suatu unit yang bersangkutan. Lingkungan dan kondisi fisik kantor. Lingkungan fisik kantor adalah segala sesuatu yang secara fisik berada di dalam lingkungan kantor. Persyaratan lingkungan fisik kantor yaitu kebersihan, luas ruangan kantor, suhu udara, ventilasi, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, fasilitas cuci, air minum, tempat pakaian, tempat duduk, lantai, gang, dan tangga, pertolongan pertama, penjagaan kebakaran, pemberitahuan kecelakaan. Pentingnya lingkungan fisik kantor memengaruhi kesehatan pegawai. Pengaruh penerangan yang jelek terhadap penglihatan, suara yang gaduh terhadap syaraf, terlalu banyak orang terhadap semangat kerja, dan angin terhadap kesehatan badan. Pengaruhnya terhadap efisiensi kantor atau penerangan yang jelek mengakibatkan kesalahan-kesalahan suara yang gaduh, pemanasan, dan ventilasi yang jelek dapat menimbulkan kekacauan. Organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran adalah suatu kolektivitas yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukannya didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Organisasi perkantoran juga suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. Jadi,
Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Selanjutnya, korespondensi perkantoran. Korespondensi dalam kegiatan perkantoran diartikan sebagai teknik membuat surat dan berkomunikasi dengan surat. Berikutnya, pengertian, fungsi, dan tugas kantor arsip. Pengertian: unit yang bertugas melakukan pengelolaan arsip di lingkungan Unpad. Tugas: membuat direktur tata kelola, legal, dan komunikasi dalam mengusulkan anggaran dan mengendalikan, serta mengevaluasi, serta menyusun laporan program dan kegiatan di bidang kearsipan. Fungsi: menyusun strategi inisiatif serta program kegiatan dan anggaran bidang kearsipan sesuai indikator kinerja kunci. Selanjutnya yaitu teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi yang mudah dipahami yaitu perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan dan komunikasi jarak jauh. Perlu diketahui, apabila pada masa lalu penanganan informasi mengandalkan pada kertas, artinya semakin banyak informasi, semakin banyak kertas dibutuhkan atau disimpan. Sedangkan sekarang hal itu beralih kepada impulse elektrik yang berukuran mini dengan kemampuan simpan lebih besar dibandingkan kertas. Misalnya sekarang atau disket atau floppy dapat memuat atau diisi sejumlah informasi dari satu buku berukuran sedang. Tidak dipungkiri bahwa peranan kertas akan tetap penting sebagai media penyajian informasi atau tukar-menukar informasi antara manusia atau organisasi. Baik, karena dari kelompok 12 sudah menjelaskan hasil diskusinya, maka diskusi kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi selama diskusi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari kelompok kami, kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.